Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fadla bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam masjid yang mulia ini dalam rangka mengerjakan beberapa ibadah. Kemudian selawat beriring salam mari pula kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga serta sahabat beliau sekalian. Kata keikraman yang mulia kepada Imam Besar Masjid Al-Mabrur dan juga kepada seluruh panitia masjid dan remaja masjid yang kita cintai ini. Kemudian juga tak lupa juga penghormatan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah yang sedang beriktikaf di dalam masjid ini. Dengku-dengku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita ketahui bersama bahwasanya kita ini di dalam bulan suci Ramadan. Jadi seluruh kaum muslimin dan muslimat kita telah mengerjakan Ramadan, yaitu penuh 13 hari. Berarti hari ini yaitu hari ke-14. Kemudian masih tersisa Ramadan yang akan kita jalani ke depannya, yaitu selama kurang lebih 16 hari lagi. Kemudian mudah-mudahan sisa Ramadan yang akan kita lalui bisa kita sempurnakan, bisa kita elokkan dengan beberapa ibadah yang terlebih bagus daripada hari-hari yang telah kita jalankan selama 13 hari. Maka dari itu, untuk mencapai kesempurnaan ataupun untuk mencapai semua, baik di hari Ramadan ataupun di malam Ramadan, semuanya agar mendapat maghfirah, yaitu dikerjakan yang pertama, yaitu dengan ilmu pengetahuan, dan yang kedua yaitu dengan kesabaran. Jadi pada pagi ini saya ingin mengulang kaji sedikit. Ini bukan ceramah. Ya, jadi ilmu yang kita dapatkan di dalam kitab. Ilmu yang pertama, arti Ramadan, arti puasa. Arti puasa perlu kita ketahui. Arti puasa imsak, artinya menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Baik yang membatalkan puasa, juga barang-barang yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Jadi yang diimsakkan dua. Pertama, menjaga puasa jangan batal secara zahir, dan menjaga pahala puasa jangan batal
secara hakikatnya. Ini arti puasa. Kemudian yang kedua, maksud puasa. Apa maksud puasa itu? Yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Bentuk puasa secara keseluruhan yang dikerjakan ibadah sedang puasa itu adalah gambaran daripada menahan segala hawa nafsu. Baik hawa nafsu itu yang membatalkan puasa secara syariat ataupun yang membatalkan pahala puasa secara hakikat. Kemudian puasa itu dibagi atas dua bagi. Bagi yang pertama dikatakan puasa zahir. Puasa zahir itu menjaga segala barang yang membatalkan puasa secara zahir. Yang barang tersebut Allah halalkan di ketika hari biasanya dan Allah haramkan di ketika sedang berpuasa, yaitu seperti makan, minum, dan jima. Itu tugas bagi orang yang mengerjakan puasa secara zahir. Untuk apa dikerjakan puasa zahir itu? Untuk melepaskan diri daripada tuntutan di hari kiamat. Di ketika Allah menanyakan kenapa engkau tidak puasa di ketika Ramadan. Dengan menahan diri daripada yang batal puasa, itu tugasnya selesai. Hanya pahala yang kita dapatkan hanyalah pahala mengerjakan syariat, pahala mengerjakan perintah puasa, bukan pahala puasa. Kemudian yang kedua, puasa batin ataupun puasa pada hakikatnya, yaitu menjaga ataupun menahan diri daripada barang yang membatalkan pahala puasa. Barang tersebut Allah haramkan di bulan yang lain, juga Allah haramkan di ketika bulan Ramadan, khususnya di ketika berpuasa. Jadi barang-barang tersebut bila dikerjakan semuanya menggugurkan pahala puasa. Puasanya masih ada. Puasanya masih ada, tidak batal secara zahir, tapi puasanya telah batal secara batin. Artinya telah gugur segala pahala puasanya. Yang pahala puasa itu yang dikatakan amal salih, yang menjadi amal kebajikan, yang menjadi manfaat bagi orang yang mengerjakan puasa itu sendiri. Itu adalah pahala puasa. Pahala orang-orang yang menjaga barang yang haram di ketika dia berpuasa. Baik barang itu dikerjakan oleh tangan, kaki, mata, hidung, telinga, perut, ataupun dikerjakan oleh farji. Maka bila dikerjakan barang yang haram tersebut, maka gugurlah segala pahala puasanya. Jadi hasil semua itu dikerjakan dengan apa? Dikerjakan yaitu dengan sabar. Jadi puasa Ramadan adalah puasa khusus pada bulan Ramadan penuh. 1 bulan. Itu adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian sabar bahagian daripada iman. As-sabaru minal iman. Sabar bahagian daripada iman. Kemudian dipadukanlah
Ya, dipadukanlah ibadah itu dengan sabar. Artinya ibadah orang yang sabar itu dia telah mengerjakan ibadah dengan iman. Karena sabar sebahagian daripada iman. Jadi untuk menghasilkan pahala, untuk menghasilkan puasa secara zahir dan batin mesti dikerjakan dengan sabar. Sabar bahagian dari iman. Orang yang sabar dalam mengerjakan ibadah itu bukti mereka beriman. Orang yang tidak sabar dalam mengerjakan ibadah itulah menunjukkan mereka mengerjakan ibadah itu bukan dengan dasar imannya dan tidak akan mendapatkan pahala. Seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzi nasabaru wa amilus salihah ulaika lahum maghfiratu wa ajrun karim. Kecuali orang-orang yang sabar dalam mengerjakan amal soleh, bagi mereka itu mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan. Juga Allah berikan jerih, yaitu pahala yang besar. Dan di ketika hari kiamat nanti. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa Ramadan yang akan datang bisa kita sempurnakan. Apa yang masih kurang kita tambah lagi. Ya, Ramadan ini bukan ibarat gagang pancing. Makin ujung makin halus. Ya, tapi lagi gagang golf. Ya, lagi gagang pukul bola kasti. Makin muka makin beraya. Ya, jadi apa yang kurang dalam 10 yang awal kita tambah dalam 10 yang kedua. Kemudian juga kita tambah lagi dalam 10 yang akhir. Ini sama-sama kita kerjakan. Baik saya sendiri ataupun dengku-dengku umi-umi yang berhadir. Dan ini yang mesti kita kerjakan. Dan juga kita ini sedang berusaha mengerjakan. Pukul dengku kalagenyan dengan usaha cip. Ya, mandum-mandum semua kita ini sedang berusaha mengerjakan barang yang baik. Kemudian sedikit lagi. Kemudian puasa itu dibagi atas 3 derajat ataupun 3 tingkat. Ya, derajat yang pertama dikatakan dengan puasa awam. Derajat yang paling rendah. Derajat yang paling kecil. Puasa yang banyak sekali manusia mengerjakan puasa itu. Apa tugasnya? Mereka hanya menahan makan, menahan minum, kemudian menahan jima, menahan memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Mereka tidak pernah menahan barang-barang yang menghancurkan pahalanya. Dan puasa semacam itu dapat pahala mengerjakan syariat dan mampu dikerjakan oleh kanak-kanak ataupun orang yang lemah. Dan puasa ini tidak bisa membantu kita nanti di hari kiamat karena tidak ada pahalanya. Jadi yang Allah bentuk di hari kiamat itu pahalanya. Asyamu junnah. Pahala puasa itu adalah pelindung. Orang-orang yang mau melindungi dirinya di ketika sedang berpuasa daripada barang yang haram, maka mereka yang mendapat perlindungan daripada api neraka. Ini puasa ini sangat mudah dan tugasnya hanya satu. Jaga, jangan makan, jangan minum, jangan jima. Jangan sengaja muntah,
Jangan masukkan sesuatu dalam rongga terbuka dengan sengaja. Selesai tugas. Dan ini adalah tingkat yang paling rendah. Tingkat awam. Dan tingkat ini tidak akan pernah sampai kepada takwa. Tidak akan pernah sampai. Bahkan tidak akan pernah meningkat. Untuknya lebih mudah sampai kepada takwa. Kemudian yang kedua. Dikatakan dengan puasa khawas. Puasa khawas. Yang pertama tugasnya ada dua. Yang pertama menjaga segala yang membatalkan puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan jima. Jangan memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Itu tugas pertama bagi puasa khawas. Tugasnya yang kedua, menjaga 7 anggotanya daripada barang yang haram. Yang pertama, menjaga mata daripada melihat yang haram. Kemudian menjaga kaki daripada berjalan kepada tempat yang haram. Kemudian menjaga tangan daripada mengerjakan barang yang haram. Kemudian menjaga telinga daripada mendengar barang yang haram. Kemudian menjaga kemaluan, farji, daripada mengerjakan barang yang haram. Dan yang selanjutnya, menjaga perut daripada barang yang haram. Karena apabila kita sedang puasa, mengerjakan salah satu saja barang yang haram, maka batallah semua pahala puasanya. Maka batallah, gugurlah semua pahala puasanya. Itulah puasa yang dikatakan oleh Nabi. Kebanyakan orang puasa mereka hanya lapar dan dahaga saja. Tetapi mereka tidak mendapatkan jerih ataupun pahala daripada puasa itu sendiri. Jadi banyak sekali kita telah melalui Ramadan. Ada yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi mudah-mudahan dengan kita sempurnakan ilmu nantinya ke depannya. Apalagi ini masih ada Ramadan 16 hari lagi. Kita sempurnakan. Dan kita cari pengetahuan. Kemudian kita amalkan sesuai dengan pengetahuan. Jadi puasa khawas inilah yang mendapatkan takwa. Karena mereka telah menjaga barang yang diharamkan oleh Allah secara zahir. Dan juga mereka menjaga barang yang diharamkan oleh Allah secara batin. Kemudian tugas orang puasa khawas yang ketiga, menahan diri daripada barang yang makruh, yang mengurangi pahala puasa. Seperti bermain-main dengan barang yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Seperti nonton. Kemudian seperti melambat-lambatkan salat. Ini semuanya makruh. Kemudian membaca-baca barang yang tidak perlu, tidak bermanfaat bagi akhirat. Ini semuanya makruh. Kemudian yang makruh itu mengurangi pahala puasa. Kemudian juga mesti kita jaga barang-barang yang mengurangi martabatnya. Jangan kita banyak lalai dengan barang-barang yang tidak penting. Walaupun barang itu dibolehkan. Tetapi saat berpuasa, barang itu dianggap tidak penting. Karena tidak ada manfaatnya bagi akhirat. Dan ini adalah puasa tingkat yang kedua. Puasa inilah yang mesti kita belajar, yang mesti kita usahakan agar sampai kepada maksud. Jadi maksudnya daripada 10 awal pertama mendapatkan rahmat, 10 yang kedua mendapatkan maghfirah, dan 10 yang akhir mendapatkan itqu minan nar. Jadi dengan usaha inilah, dengan usaha yang penuh dengan sabar. Kemudian sedikit lagi.
Dan untuk menyempurnakan pahala itu ditambah lagi dengan ibadah sunat. Ibadah sunat banyak sekali. Yang pertama makan sahur. Makan sahur sesuai syariat. Sekitar setengah jam atau kurang lebih sebelum subuh. Jangan sampai mengerjakan yang haram, meninggalkan solat subuh. Nanti bangun jam 8 itu orangnya haram. Haram apa? Mengerjakan solat subuh. Pahala puasanya gagal. Kemudian juga sunat kita berdoa di ketika makan sahur. Jadikan ya Allah sahurku ini menjadi berkah untukku puasa esok hari. Kemudian juga sunatnya lagi kita segera berbuka apabila telah yakin. Nah, kemudian di ketika berbuka inilah yang bermasalah pada perut. Di ketika berbuka ini diperintah jagakan. Nah, jangan sampai perut mengerjakan barang yang haram. Haram itu ada dua. Pertama haram innya kita dapat haram. Yang kedua haram di ketika kita menggunakan. Kita mau makan lebih. Kita mau makan lebih di ketika berbuka. Itu hukumnya haram. Maka pahala puasa semuanya gugur. Karena kita mengerjakan barang yang haram di ketika berbuka. Berbukalah sedikit adapun makanan yang sedang-sedang saja. Jangan sampai buncit, ya, itu tidak dibenarkan. Barang yang halal kita makan yang banyak itu menjadi penyakit. Barang yang halal kita makan sedikit itu jadi obat. Jadi orang yang berbuka puasa di ketika berbuka dia mengumpulkan segala makanan. Makanan pagi, siang sekaligus dikerjakan di ketika berbuka. Itu ibaratnya seperti orang membuat mahligai lalu mereka meruntuhkan negeri. Meruntuhkan negeri untuk membuat mahligai. Gara-gara kita berbuka untuk mendapatkan nikmat, jadi pahala puasa telah kita tahan 12 jam semuanya gugur. Ini mesti kita hati-hati juga. Nah, jadi kebiasaan yang kita kerjakan ini menunjukkan bukan semuanya bagus. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Yang bagus kita teruskan, yang kurang bagus kita baguskan. Insyaallah saya juga seperti itu. Bukan saya yang menyampaikan, ini orang yang telah mengerjakan apa yang saya sampaikan. Tetapi saya sedang berusaha juga, tunggu-tunggu juga mesti kita berusaha. Kemudian juga sunat kita jangan bersugi di ketika tergelincir matahari. Ini membuktikan penghormatan Allah. Allah memberi hormat, memberi harga, memberi kemuliaan kepada seluruh tubuh manusia di ketika berpuasa. Sampai satu helai bulunya, sampai bau mulutnya Allah hargakan seperti bau kasturi. Padahal di hari-hari yang lain kita tidak boleh bau mulut di ketika sholat, baca Al-Quran dan berzikir. Tapi bau mulut puasa itu Allah muliakan. Karena Allah muliakan seluruh jasadnya. Ya, sehingga Allah muliakan bau mulutnya yang keji itu bahkan seperti bau kasturi. Masya Allah. Ya, kemudian juga sunat untuk memperbanyak, bukan untuk mengerjakan tapi memperbanyak sedekah, bukan untuk bersedekah. Bersedekah sunat di setiap bulan, tapi dalam bulan Ramadan disunatkan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Jadi tingkat ampere sedekah full pada bulan Ramadan. Naik di ketika Ramadan. Nabi mengerjakan seperti itu. Mesti juga kita usahakan, kita contohkan. Sedikit demi sedikit mesti mengarah seperti itu. Ya, jadi apalagi sedekah di ketika waktu subuh. Waktu subuh itu turun 2 orang malaikat. Malaikat yang pertama berdoa agar orang yang bersedekah setelah salat subuh itu dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dihindarkan daripada mati su'ul khatimah, kemudian diberikan kesehatan, kemudian dilepaskan lehernya daripada neraka. Itu fadilah sedekah. Dan juga kita ikat sedekah itu dengan sembahyang 5 waktu. Nyan celeng, sabi mengedar, jangan kita lewatkan. Walaupun sedikit, nyan yuk sedekah. Benar sedekah.
Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ikatlah sembahyang itu dengan sedekah. Kita iringi apalagi di ketika solat subuh. Dan apabila kita punya harta tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, itu artinya kita berimannya masih diragukan. Karena tersebut dalam Al-Baqarah yang sering kita baca ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kepada Allah yang tidak bisa kita lihat. Mereka membuktikan imannya itu. Wa aqimus shalah. Mereka mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan harta yang mereka dapatkan, harta itu mereka sisihkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap bangunan Islam, terhadap pendidikan Islam, terhadap orang-orang yang berjuang dalam Islam. Itu bukti dia itu menerima Allah dan beriman kepada Allah yang gaib. Jadi ini apalagi dalam bulan Ramadan. Satu sujud saja kita kerjakan dalam bulan Ramadan, maka Allah berikan pahalanya seperti 1700 sujud. Begitu juga sedekah dan lain sebagainya. Kemudian juga sunat muakkad. Ini sunat muakkad. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Jibril setiap malam Ramadan menjumpai Muhammad, menjumpai Nabi. Kemudian Jibril mendarus Al-Quran, meniatkan pahalanya untuk Nabi. Kita juga seperti itu, bisa bersedekah. Kita bersedekah baca Al-Quran dan niatkan pahala kepada orang-orang yang telah terdahulu. Ada orang tua, ada nenek, ada kawan ayah, kawan ibu, nawa, ada abang, ada adik. Semuanya kita bisa sedekah daripada pahala baca Al-Quran. Jangan kita bacakan saja. Karena dalam Ramadan ini sangat luas. Sangat luas. Selain kita baca sendiri, kita juga sunat bersedekah pahala itu untuk orang-orang yang mesti kita sedekahkan. Dan kemudian tengku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada satu hal sedikit lagi. Ibadah yang sangat penting dalam bulan Ramadan, yaitu dalam 10 yang akhir, itu i'tikaf. I'tikaf di dalam masjid. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini jangan salah kita pahami maknanya. Malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 malam. Jangan malam itu kita buat artinya. Beribadah. Intinya beribadah dalam malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak mesti melihat Lailatul Qadar, tidak merasa Lailatul Qadar. Beribadah dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ibadah malamnya. Walaupun kita tidak melihat Lailatul Qadar itu tidak masalah. Bahkan para sahabat Nabi saja melihatnya dalam mimpi. Dalam mimpi melihat Lailatul Qadar. Yang penting ada ibadah di malam Lailatul Qadar. Kapan malam itu dihitung? Mulai terbenam matahari hingga terbit fajar. Jadi turun malaikat Jibril bersama 70.000 malaikat ke langit bumi. Ke langit yang pertama yaitu bumi. Kemudian membawa 4 obor. Ditancapkan di pertama. Di Siratul Muntaha. Kemudian obor itu ditancapkan di Bukit Tursina. Kemudian di kuburan Nabi di Mekah, di Madinah. Kemudian di Mekah. Kemudian maka berpencar semua malaikat untuk mendatangkan semua orang mukmin. Malaikat Jibril malam Lailatul Qadar tiap orang mukmin merempok. Setiap orang mukmin dia berjumpa dan berjabat tangan langsung dan memohon kepada Allah
akan maghfirah bagi mereka itu. Coba bayangkan, sedang malaikat Jibril datang, kita sedang duduk di tiang masjid sedang beriktikaf. Ataupun lebih bagus kita sedang di tempat tidur yang empuk. Jadi 10 malamnya tak je tunggu bantai guling berela ada rumah tak je. Yang 10 malam tak je. Ya, jadi dalam tidur 10 malam. Hana tau ngan poda berah ngan tempat yang depan. Bantai guling tak ikhlaskan. Terus masjid sekurang-kurangnya apa? Duduk niat iktikaf. Bah berdengar di kedenan. Ya, bah berdengar di kedenan walaupun hang tempat baca Quran, hang tempat berzikir. Omnya sempat lebih hijrah lam. Ya, jadi perang Lailatul Qadarnya malam-malam yang ganjil. Cuma adanya obek lagi nyan. Hari 20 sah, tetap ke dia piuh dia. Nah, oh hai le tu bi luan tu ya dua dia lam. Ya tu le semayang, ya tu le nya. Ya, poh insyaallah. Jadi di masjid adanya naik iktikaf. Enggak saja temperamen itu ibadah. Yang penting benar ruh katanya dalam malam Lailatul Qadar walaupun hana demi kadanya hana masalah. Ya. Jadi mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi cukuplah tunggu perleh pahala. Banyak sekali kita perlu kebajikan pahala. Karena apa? Tinggal di urang kiamat tunggu urang kali dah mupai ke urangnya, kali dah pengen urangnya, kali dah poh urangnya. Tinggal wadek lagi tunggu di urang kiamat hanangan dah bayu. Jadi dengan apa kita membayar untuk mereka nanti? Ya, dengan pahala. Dengan pahala tajuk makaji pahalanya berlevel. Menyahanse bila dia tak cukup mesti kita mengambil dosanya untuk kita. Nah, maka pahala itu mesti banyak-banyak. Dan fikirkan sih banyak-banyak. Nah, karena banyak sekali yang mesti kita bayar nanti di hari akhirat itu dengan kebajikan. Jadi mudah-mudahan penyampaian ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi dengku-dengku ibu-ibu yang telah berhadir. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.